Gerakan G30 SPKI adalah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 September 1965 dan melibatkan penculikan dan pembunuhan 6 orang jenderal Angkatan Darat oleh sekelompok orang yang dituduh terkait dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Beberapa kronologi singkat mengenai peristiwa G30 SPKI, diantaranya 1. Penculikan dan pembunuhan. Pada malam tanggal 30 September 1965, sekelompok orang yang mengaku sebagai anggota Gerakan 30 September menculik dan membunuh 6 orang jenderal Angkatan Darat, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Jenderal M.T. Haryono, Jenderal R. Suprapto, Jenderal S. Parman, Jenderal D.I. Panjaitan, dan salah satu jenderal yang berhasil lolos adalah Jenderal Haris Nasution. Yang kedua, pendudukan RRI dan Monas. Setelah melakukan penculikan dan pembunuhan, kelompok tersebut menguasai Radio Republik Indonesia atau RRI dan Momentum Nasional atau Monas untuk menyebarkan propaganda mereka, menyiarkan pernyataan yang menuduh para jenderal yang diculik sebagai pengkhianat dan mengancam akan melakukan kudeta. Yang ketiga, penumpasan. Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat memimpin penumpasan terhadap kelompok tersebut. Soeharto berhasil merebut kembali RRI dan Monas dan menangkap para pelaku penculikan. Yang keempat, persekusi dan pembersihan. Setelah peristiwa G30 SPKI, terjadi persekusi dan pembersihan terhadap PKI dan simpatisnya. Ribuan orang ditangkap dan dibunuh tanpa proses pengadilan. PKI dilarang dan dibubarkan. Yang kelima, Orde Baru. Peristiwa G30 SPKI menjadi pemicu bagi munculnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Orde Baru menggunakan peristiwa G30 SPKI sebagai justifikasi untuk menguasai pemerintahan dan melakukan represi terhadap oposisi. Dari menonton film atau dokumenter tentang peristiwa G30 SPKI, memunculkan beberapa reaksi, diantaranya kekecewaan dan kemarahan. Menyaksikan peristiwa tragis tersebut dapat memicu perasaan marah dan kecewa atas kekejaman dan ketidakadilan yang terjadi. Yang kedua, kesedihan dan empati. Memahami penderitaan para korban dan keluarga mereka dapat memicu rasa sedih dan empati yang mendalam. Yang ketiga, ketakutan dan keresahan. Film dapat memicu rasa takut dan keresahan atas potensi terulangnya peristiwa serupa di masa depan. Yang keempat, refleksi dan introspeksi. Menonton film dapat mendorong refleksi dan introspeksi tentang pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan persatuan bangsa. Yang kelima, peningkatan kesadaran. Film dapat meningkatkan kesadaran tentang sejarah bangsa dan pentingnya memahami masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pentingnya untuk diingat bahwa setiap individu memiliki reaksi yang berbeda, tidak ada reaksi yang benar atau salah. Yang penting adalah menerima dan memahami emosi yang muncul, serta menggunakan berbagai bahan refleksi dan pembelajaran. Selain itu, perlu diingat bahwa film atau dokumenter hanyalah salah satu sumber informasi. Untuk memahami peristiwa G30 SPKI secara lebih komprehensif, penting untuk membaca berbagai sumber sejarah dan perspektif yang berbeda.